Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke trending topik yang kedua pada hari ini. Ini di mana masih memanas sekali ya. Ada konflik Iran dan juga Israel. Sekarang ditambah Amerika Serikat juga ikut-ikutan nih. Dan untuk hari ini pencariannya antara perang Iran dan Israel ini mencapai 10.000 pencarian. Langsung saja kita bahas Newsline trending topik. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Pemirsa, eskalasi perang Iran dan Israel terus meluas, terutama setelah Amerika Serikat ini menyerang Iran. Nah, pemirsa, sebagai balasan atas pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap situs nuklirnya, pada hari Senin Iran meluncurkan serangan rudal ke sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Nah, pemirsa, serangan ini meningkatkan ketegangan di kawasan yang sudah bergejolak. Bahkan Iran menyatakan kalau serangan ke Qatar ini menyamai jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat ke situs nuklirnya selama akhir pekan, yang menandakan kemungkinan keinginan Iran untuk meredakan eskalasi. Iran juga menyebutkan kalau pangkalan itu menjadi sasaran karena lokasinya berada di luar area pemukiman penduduk. Tak lama setelah serangan tersebut, negara Teluk Bahrain yang menjadi markas armada kelima Amerika Serikat sementara menangguhkan penerbangan di wilayah udaranya, serupa dengan langkah yang diambil Qatar sebelum diserang. Qatar juga mengutuk serangan terhadap pangkalan udara AL Udaid, namun menyatakan berhasil mencegat rudal-rudal tersebut dan tidak ada korban yang dilaporkan. Qatar juga mengatakan bahwa wilayah udaranya kini dalam kondisi yang aman. Sedangkan pangkalan Ain al-Assad yang menampung pasukan Amerika Serikat di Irak bagian barat juga disebut menjadi sasaran. Nah, pemirsa, pada Senin malam sejumlah ledakan terdengar saat peristiwa yang diduga pencegatan rudal yang terjadi di wilayah angkasa kota Doha di ibu kota Qatar. Yang mana serangan rudal kali ini diyakini adalah serangan Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Ini salah satunya di wilayah Udaid yang masuk dalam wilayah Qatar. Sebelumnya, pemirsa, pemerintah Qatar ini menutup wilayah udara mereka dari penerbangan, baik penerbangan komersial ataupun kenegaraan. Dan hal ini untuk mencegah ya pemirsa jatuhnya korban akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel ke Iran maupun serangan dari Iran ke Israel. Nah, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan dimulai pada Selasa waktu setempat, di mana akan mengakhiri konflik secara resmi. Dalam cuitannya di akun X, Trump menyebut gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam. Dengan Iran menghentikan semua operasi secara sepihak, Israel juga akan mengikutinya dalam 12 jam kemudian. Nah, pemirsa, pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Qatar yang ia gambarkan sebagai balasan yang lemah atas serangan Amerika Serikat pada akhir pekan terhadap situs nuklir di Iran. Nah, pemirsa, merespon klaim Amerika Serikat yang ada di Twitter dari Presiden Donald Trump soal gencatan senjata, sebetulnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini menyatakan kalau Iran akan menghentikan serangan kalau Israel mengakhiri serangan udaranya. Ya, jadi masih saling tunggu sebenarnya Jessica ya pada hari ini untuk gencatan senjata, karena memang sejauh ini yang mengumumkan justru malah Amerika Serikat. Dari kedua negara ini belum ada respon sebenarnya. Dan pemirsa, meskipun Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata, warga di Teheran, Iran masih mendengar suara ledakan dan menyaksikan aktivitas pertahanan udara di seluruh Teheran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengatakan Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udaranya paling lambat pukul 4 pagi waktu setempat. Nah, pernyataan ini menandai pernyataan resmi pertama Iran
terhadap gencatan senjata yang diklaim Donald Trump antara Iran dan Israel. Nah, pemirsa, Aragashi ini menyampaikan pesannya di platform sosial X, ini tepatnya pada pukul 4:16 pagi waktu Tehran. Dan sebelumnya memang dalam serangan balasan Iran ke pangkalan di Amerika Serikat di Al Udeid di Qatar memang tidak terdapat korban jiwa. Tapi serangan Iran sempat membuat negara Teluk ini menutup wilayah udara dan juga menimbulkan kekacauan penerbangan karena harus ditutup nih ya. Sedangkan Qatar ini menjadi salah satu negara dengan transit paling banyak. Jadi ini cukup terganggu sekali untuk penerbangan. Nah, kemudian sirene dan ledakan terdengar di Tel Aviv pada dini hari Selasa. Hampir 1 jam setelah tenggat waktu persyaratan gencatan senjata, militer Israel memperingatkan publik bahwa Iran telah meluncurkan rudal ke arah Israel bersamaan dengan bunyi sirine peringatan. Setidaknya 1 rudal terlihat berhasil dicegat di langit Yerusalem. Memang pemirsa belum jelas bagaimana peluncuran rudal tersebut akan mempengaruhi jadwal dimulainya gencatan senjata. Dan tak lama kemudian Israel juga menyatakan kalau serangan lanjutan dari Iran sedang dalam perjalanan menuju wilayahnya dan meminta masyarakat untuk kembali ke tempat perlindungan. Jadi sekarang sebenarnya masih menunggu ya, karena masih ada waktu sekitar 12 jam ke depan untuk hari ini. Apakah masih akan ada saling balas untuk rudal? Karena dari Amerika Serikat sendiri sudah mengimbau untuk adanya gencatan senjata ya. Jadi pemirsa, sebelumnya Majen Shahyak Al-Hajri, ia adalah perwira militer Qatar, pada Senin malam waktu setempat memang menjelaskan kalau Iran awalnya menembak 7 rudal, yang mana pertahanan udara Qatar ini berhasil mencegah 7 rudal itu di atas perairan antara kedua negara. Kemudian Iran menembakkan 12 rudal lagi dan sebanyak 11 rudal dicegat di atas wilayah Qatar, tapi 1 rudal mengenai pangkalan di Amerika Serikat. Nah pemirsa, jadi ketika serangan rudal saling berbalas dan sirine tak lagi sunyi, apakah ini menjadi awal perdamaian atau malah menjadi ujung perang besar berikutnya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.